syarat diterimanya amalan seorang hamba seseorang adalah adanya keimanan di dalam dirinya. Syarat diterimanya aqobah yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, fakku raqabah, membebaskan budak, kemudian memberi makan di hari paceklik, hari yang penuh dengan kesulitan, memberi makan anak yatim yang juga kerabat. Kemudian yang keempat adalah memberi makan kepada orang miskin yang sangat fakir, sangat membutuhkan. Semua amalan-amalan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dilandasi dengan keimanan. Apabila dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mukmin. Yang melakukan adalah seorang mukmin. Maka amalan-amalan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Adapun orang kafir, maka balasan untuk mereka hanya terbatas di dunia saja. Orang kafir yang berbuat baik, orang kafir yang bersedekah, orang kafir yang menyantuni anak yatim, itu mereka balasan mereka di dunia. Allah akan berikan makan, berikan nikmat, berikan kenikmatan hidup di dunia. Akan tetapi di akhirat mereka tidak sedikit pun mendapatkan manfaat. Tidak ada sedikit pun pahala yang mereka dapatkan di akhirat. Karena apa? Karena syarat utamanya tidak terpenuhi, yaitu iman. Ini makna yang pertama. Dan kemarin kita sebutkan dalil yang cukup, beberapa ayat dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang terkenal sangat baik, sangat dermawan di zaman jahiliyah, yang bernama Ibnu Jud'an. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan nasib Ibnu Jud'an? Orang yang sangat dermawan, sangat peduli terhadap anak yatim, fakir miskin, suka menyambung silaturahim. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dia lakukan tidak bermanfaat di akhirat. Dengan alasan apa? Karena dia tidak beriman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua atau penafsiran yang kedua dari firman Allah taala, tsumma kana minal ladzina amanu, yaitu bahwa maksud dari ayat ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik, berbuat kebajikan, di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, membebaskan budak, memberi makan kepada fakir miskin dan lain-lain, dikala dia masih musyrik. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan dikala ketika dia masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, lalu kemudian dia masuk Islam, kemudian orang itu masuk ke dalam agama Islam, maka seluruh kebajikan, kebaikan yang dia lakukan ketika masih jahiliyah, masih di masa kufur, akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik, orang jahiliyah yang baik, yang punya amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan sosial, kemudian dia sebelum meninggal dunia dia masuk Islam. Ini seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman,
dan lain sebagainya. Mereka dulunya di zaman jahiliyah tentunya punya amalan-amalan baik, memberi makan orang miskin, membantu dan lain sebagainya. Ketika dia masuk Islam, maka amalan kebaikan yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah atau di zaman-zaman sebelum dia masuk Islam akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu dari keistimewaan Islam. Salah satu dari keistimewaan dan kelebihan agama Islam. Amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang yang baru masuk Islam akan menjadi simpanan. Sedangkan amalan-amalan kemaksiatan atau dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia masuk Islam, selama dia masih kufur, maka dengan masuknya dia ke dalam Islam, maka semua dosa itu akan dihapus. Semua dosa itu akan dihapus. Luar biasa sekali. Jadi orang yang masuk Islam yang sebelumnya kafir, ketika di zaman kufurnya, zaman sebelum masuk Islam, dia melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai dosa syirik sekalipun, maka dengan masuknya dia ke dalam Islam, semua dosanya terhapus. Semua dosanya terhapus. Dia seperti kertas putih tanpa noda, tanpa titik sedikit pun. Bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Adapun amalan-amalan baik apakah juga terhapus? Ternyata tidak. Jadi amalan-amalan kebaikan yang dulunya dia lakukan di masa jahiliyah, di zaman sebelum masuk Islam, kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, tidak masuk Islam, maka amalan itu tidak bermanfaat. Satu. Jadi orang-orang kafir yang mereka melakukan kebaikan semasa hidupnya, kalau kemudian dia meninggal, ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan kufur, maka semua amalan yang dilakukan tidak bermanfaat. Akan tetapi apabila dia masuk ke dalam Islam, Allah berikan hidayah, sebelum meninggal dunia dia masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya sebelum masuk Islam akan tetap tercatat sebagai amal baik dan mendapatkan pahala. Nah, ini adalah keistimewaan Islam. Yang buruk terhapus, yang baik menjadi tabungan kebaikan, tidak terhapus dengan masuk Islam, malah menjadi manfaat. Ketika dia tidak masuk Islam, kebaikan itu nggak akan bermanfaat. Namun jika dia masuk Islam, maka amalan-amalan itu akan menjadi manfaat. Karena apa? Karena Islamnya dia, karena keimanan dia. Jadi iman itu menjadi syarat diterimanya amalan dan juga menjadi penyebab diterimanya amalan-amalan yang sebelumnya, walaupun saat itu dilakukan dalam keadaan kufur atau di atas kekufuran. Ini pendapat yang kedua. Dan kedua penafsiran ini tidak bertentangan. Dan dua-duanya benar. Karena apa? Karena masing-masing didukung dengan dalil-dalil yang lain. Penafsiran pertama, bahwa orang kafir amalannya tidak diterima, sedangkan orang muslim, orang mukmin, atau syarat
diterimanya amalan harus dilandasi keimanan, itu dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak. Ayat-ayat Al-Quran yang kemarin kita bacakan, di antaranya bahwa amalan orang kafir nanti di akhirat akan menjadi habaan mansuruh, seperti debu yang berterbangan. Atau dalam ayat lain dikatakan karomadin, seperti abu yang terhempas oleh angin yang kencang, tidak tersisa. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa orang kafir yang punya amalan baik ketika masuk Islam, maka amal baik itu akan tetap dia bawa, akan tetap menjadi pahala baginya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Hakim ibn Hizam. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, kata Hakim bin Hizam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyati min shadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin fahal fiha min ajrin. Kata Hakim bin Hizam, aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masih jahiliyah? Bagaimana menurut Anda, wahai Rasul, amalan-amalan yang aku lakukan di zaman-zaman jahiliyah, seperti sedekah, kemudian membebaskan budak, ataupun silaturahim? Beliau sebutkan 3 amalan yang tiga-tiganya masuk dalam yang 2 diantaranya masuk dalam ayat-ayat yang sebelum kita bahas, yang sebelumnya kita bahas di dalam surat Al-Balad, sedekah dan membebaskan budak. Kemudian ditambah dengan silaturahim, yang merupakan amalan yang sangat utama. Fahal fiha min ajrin, apakah tetap mendapatkan pahala? Fahal fiha min ajrin, apakah amalan-amalan itu tetap mendapatkan pahala? Ini pertanyaan dari Hakim bin Hizam langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya di zaman jahiliyah sering sedekah, pernah membebaskan budak, menyambung silaturahim. Apakah amalan-amalan itu tetap mendapatkan pahala? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin. Aslamta ala ma salafa min khairin. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Aslamta ala ma salafa min khair, engkau masuk Islam bersama dengan semua kebaikan yang dahulu pernah engkau lakukan. Artinya apa? Artinya kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan semasa jahiliyah ikut dibawa bersama ketika dia masuk ke dalam Islam. Jadi amal kebaikannya tidak sia-sia. Amal kebaikannya tidak sia-sia. Sedangkan keburukan dan dosanya terhapus. Kebaikannya enggak sia-sia, keburukannya
dihapus. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Artinya perbuatan baik, perbuatan kebajikan, kebaikan itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Asalkan apa? Asalkan ada keimanan. Walaupun keimanannya terlambat datangnya. Kan keimanannya di akhir setelah beramal, maka amalan itu akan tetap tercatat sebagai pahala. Ini makna dari tsumma kana minal ladzina amanu. Jadi kedua makna ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Kedua makna ini benar sesuai dengan dalil-dalil yang lain dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Di dalam penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata wa tawasaw. Tawasaw ya tawasaw, tawasian, yang artinya adalah saling memberi wasiat. Kalau memberi wasiat saja artinya auso yusi atau wasso yuwassi, itu artinya memberikan wasiat. Memberikan wasiat artinya memberi nasihat, memberikan pesan. Kalau tawaso mengandung makna saling memberikan pesan, saling memberikan wasiat, atau bahasa yang lain saling menasehati. Yang namanya saling itu berarti berasal dari dua arah. Saling berarti berasal dari banyak arah, bukan hanya dari satu arah, tapi dari dua arah. Si A memberikan wasiat kepada si B, si B juga memberikan wasiat kepada si A. Ini yang disebut saling, kan gitu. Namanya saling memberi wasiat artinya bergantian saling mengingatkan satu dengan yang lain. Lagi-lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang kepedulian terhadap orang lain. Allah Ta'ala di dalam ayat ini memberikan apa? Memberikan nasihat kepada kita tentang apa? Kepedulian terhadap orang lain. Sebagaimana ayat-ayatnya sebelumnya. Kemarin kita bahas tentang 4 amalan yang disebutkan, dari membebaskan budak dan seterusnya. Itu semuanya adalah amalan-amalan sosial, amalan-amalan kemanusiaan yang menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Dalam ayat ini pula Allah Ta'ala juga mengingatkan kita, sehingga Allah mengatakan, berfirman dalam ayat ini dengan menggunakan kata watawasaw, saling
menasehati, saling memberi wasiat, saling mengingatkan. Agar apa? Agar kita menjadi mukmin yang peduli terhadap orang lain. Bukan hanya kepedulian dalam urusan makanan, bukan hanya kepedulian dalam urusan duniawi. Butuh makanan kita beri makanan, butuh bantuan kita bantu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kepedulian kita dalam urusan akhirat, urusan agama. Ketika melihat orang lain berbuat kemungkaran, ketika melihat orang lain berbuat dosa, atau ketika melihat orang lain meninggalkan kewajiban, maka kita punya motivasi untuk mengingatkan dia. Kita harus punya kepedulian untuk mengingatkan dan memberikan nasihat agar dia agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan ini lebih penting, lebih besar dari sekedar urusan dunia. Betul, kebutuhan urusan duniawi penting, kita harus peduli. Tapi kepedulian tentang akhirat itu mestinya lebih besar. Ketika melihat kemungkaran, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kepedulian kita terhadap mereka harus lebih besar. Dan kepedulian dalam urusan agama, urusan akhirat itu harus lebih besar daripada kepedulian terhadap urusan dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita peduli memperhatikan keadaan orang lain, memberi wasiat, saling mengingatkan untuk bersabar, saling mengingatkan untuk bersabar. Wa tawasau bis sabri, saling menasehati, saling mengingatkan untuk bersabar, dan saling mengingatkan untuk marhamah, berkasih sayang. Maka ada dua wasiat, ada dua hal atau dua wasiat yang sangat ditekankan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah wasiat untuk bersabar. Dan kita semua sama-sama paham tentang pentingnya sabar, tentang kedudukan sabar di dalam Islam. Kemarin sudah disampaikan di dalam khutbah tentang keutamaan sabar dan perkataan-perkataan para ulama, para sahabat tentang sabar. Di antaranya adalah apa yang disebutkan bahwa sabar itu, kedudukan sabar di dalam agama seperti kedudukan kepala bagi tubuh kita. As-sabru minad-din kamanzilati ar-ra'si minal jasad. Kedudukan sabar di dalam Islam, dalam agama itu bagaikan kepala di dalam sebuah tubuh, atau kepala untuk sebuah tubuh. Artinya jika kepalanya terpotong, maka tubuh itu akan mati. Demikian pula agama. Ketika tidak ada kesabaran, ketika sudah habis kesabaran seorang hamba, maka hilang agamanya. Kenapa demikian? Karena setiap ketaatan, setiap amalan, setiap menjalankan konsekuensi dari keimanan membutuhkan kesabaran. Apapun yang kita lakukan, tuntutan agama, kewajiban beragama, baik itu berupa keimanan ataupun amalan-amalan lisan, amalan anggota badan, kemudian juga meninggalkan larangan-larangan, itu semua dapat dilakukan ketika seorang itu punya kesabaran.
tanpa ada kesabaran, maka dia tidak akan beriman. Kita lihat dalam sejarah, dalam sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di awal-awal dakwah beliau. Lihat bagaimana para sahabat yang baru masuk Islam, baru sekedar mengucapkan la ilaha illallah, baru sekedar meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, mereka sudah mendapatkan siksaan yang cukup, yang sangat besar dari orang-orang musyrikin. Ini baru keimanan yang pertama yang harus dilakukan seorang muslim, yaitu apa? Syahadat la ilaha illallah. Makanya 10 tahun Nabi SAW di Mekah itu tidak mendakwahkan apapun kecuali kalimat la ilaha illallah. Beliau hanya mengajarkan orang-orang agar melaksanakan, menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala. Ini soal keimanan yang paling mendasar, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, penyiksaan terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti yang menimpa keluarganya Ammar bin Yasir. Satu keluarga masuk Islam, ayahnya yang bernama Yasir, kemudian ibunya Sumayyah dan anaknya Ammar. Saking beratnya siksaan itu, kemudian Nabi SAW ketika melewati mereka, Nabi saat itu belum punya kekuatan sehingga belum bisa menolong. Beliau hanya mengatakan sabron ala Yasir, yang dikatakan oleh Nabi, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena satu keluarga disiksa. Beliau hanya mengatakan bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Jika kalian bersabar, maka kalian akan mendapatkan surga. Ini sabar dalam keimanan dasar. Seorang tidak akan bisa beriman kepada Allah tanpa kesabaran yang cukup dalam dirinya. Maka secara ringkas tentang sabar adalah, sabar itu adalah menahan atau mengendalikan 3 hal di dalam 3 hal. Kalau kita ringkas pembahasan sabar, apa itu sabar? Secara ringkasnya adalah menahan 3 hal dalam 3 hal. Menahan diri artinya mengendalikan diri, mengendalikan 3 hal. Apa 3 hal yang harus kita kendalikan? Yang pertama adalah hati, habsu an-nafs atau habsul qalb, menahan hati. Yang kedua adalah lisan, habsul lisan, menahan lisan kita, mengendalikan lisan. Dan yang ketiga adalah habsu al-jawarih, menahan atau mengendalikan anggota tubuh kita. Ini 3 hal yang harus ditahan. Yang kita tahu kan sabar artinya menahan diri. Apa yang harus ditahan dalam diri kita? 3 hal. 1, hati. 2, lisan. Dan yang ketiga adalah anggota tubuh kita, anggota badan kita. Hati, lisan, dan anggota badan. Ketiga hal ini harus kita tahan, harus kita kendalikan. Di dalam apa? Di dalam
tiga hal. Ketiga-tiganya harus kita kendalikan dalam tiga hal, yaitu yang pertama adalah fi'lut ta'ah, menjalankan ketaatan, menahan tiga hal ini atau mengendalikan tiga hal ini dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya adalah sholat, ketaatan perintah. Maka kita kendalikan tiga hal ini untuk melakukan sholat, untuk melaksanakan sholat. Pertama, hati harus kita kendalikan agar hati kita menerima bahwa sholat adalah sebuah kewajiban. Kendalikan hati kita menerima dan meyakini bahwa sholat adalah kewajiban yang Allah perintahkan. Ini mengendalikan hati. Dan menahan dari apa? Dari merasa berat dengan sholat, karena sholat itu membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Maka kadang-kadang orang dalam hatinya terbesit, teman sholat ya, dalam hati, mau sholat barang misalnya, kenapa harus ada sholat? Ini kan pikiran atau apa yang dalam hati kita, terbesit dalam hati kita, satu hal yang bisa menggugurkan pahala sholat itu. Ya, misalnya tadi riya, mengendalikan hati supaya dalam melakukan itu betul-betul karena Allah, menahan hatinya dari rasa riya, ingin dipuji, ingin mendapatkan hal-hal dunia yang lainnya. Kemudian menjaga lisan dalam melaksanakan sholat, yaitu apa? Bersabar ketika sholat, kita kendalikan lisan kita untuk membaca bacaan-bacaan yang diperintahkan di dalam sholat. Butuh kesabaran, butuh pengendalian, karena kalau dibiarkan ya lisan itu enaknya diam saja, tinggal mengikuti gerakan imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, mulutnya tidak membaca. Maka butuh paksaan dalam membaca, dan juga menahan supaya tidak keluar kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap sholat. Misalnya sholat barang ya, ketika sedang kerja tiba-tiba azan, datang sholat misalnya, tanggung, itu kan ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan ada ketidaksukaan terhadap syariat Allah. Mestinya apa? Ketika datang waktu sholat, alhamdulillah sudah tiba waktu sholat, saatnya kita istirahat dari keletihan dunia dan kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah mengendalikan anggota tubuh dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Harus kita paksakan, harus kita kendalikan. Ini tiga hal ini harus ada, mengendalikan hati, lisan, dan anggota tubuh. Karena kalau hanya anggota tubuh saja, ada orang-orang yang sholat tapi ternyata hati dan lisannya selalu mengingkari sholat. Jadi dia sholatnya dengan terpaksa. Sholat itu hanya terpaksa karena takut dengan orang lain, ataupun karena rikuh, tidak enak hati atau sungkan terhadap orang lain. Tetangganya sholat semua ke masjid, nggak enak kalau tidak ke masjid. Tapi dalam hatinya ada perasaan tidak suka. Lisannya kemudian juga menggerutu di belakang dengan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap ketaatan tersebut. Nah, ini kesabarannya tidak sempurna. Maka kesabaran yang sempurna adalah dengan menahan hati, lisan, dan anggota badan dalam tiga hal. Yang pertama tadi fi'lut ta'ah,
sudah kita contohkan. Yang kedua, di dalam tarkil maksiyah, dalam meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga harus dengan 3 hal ini. Meninggalkannya dengan hati, meninggalkannya dengan lisan, dan meninggalkannya dengan anggota badan. Nah, ini yang dinamakan sabar. Jadi menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Ketika ada kemaksiatan, ya hati kita harus kita kendalikan. Untuk apa? Untuk menolak kemaksiatan tersebut. Lisan kita tahan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah, yang dilarang oleh Allah. Dan anggota tubuh kita, hati, lisan, dan anggota tubuh. Karena apa? Karena larangan-larangan yang Allah berikan juga ada yang sifatnya larangan, sifatnya hati, sifatnya keyakinan, yang tempatnya di hati. Ada larangan-larangan yang sifatnya ucapan dusta, adu domba, dan lain-lain, ghibah. Dan juga ada larangan-larangan yang sifatnya perbuatan tubuh. Sebagaimana ketaatan juga demikian. Ketaatan itu juga ada yang sifatnya ketaatan hati, a'malul qulub. Kemudian ada ketaatan yang berupa amalan-amalan lisan, dan juga ketaatan yang berupa amalan-amalan anggota badan. Maka hati, lisan, dan anggota badan kita tidak bisa terpisahkan. Semuanya harus dihadirkan dalam kesabaran. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menahan hati, lisan, dan anggota badan kita dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Dengan cara apa? Dengan cara taslim dan ridho. Bersabar dalam menghadapi musibah adalah dengan taslim, menerima dengan lapang, menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Semua kejadian-kejadian ini yang menyakitkan, semuanya adalah takdir dan ketetapan Allah. Dan semua apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan itu pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan, ada maslahat yang besar, ada hikmah di dalamnya. Kemudian ridho, menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah, menerima dan ridho bahwa ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita hindari, dan pasti ada hikmahnya, serta mengharuskan kita untuk bersabar dengan hati, lisan, dan anggota badan. Artinya apa? Bersabar dengan hati, menahan hati ketika tertimpa musibah, yaitu dengan menahan hati agar tidak memiliki perasaan jengkel terhadap takdir Allah, jengkel terhadap takdir, atau dongkol, atau bahasanya apa, bersulan apa. Jadi merasa murka. Yang lebih parah lagi, merasa bahwa Allah tidak adil, murka dengan ketetapan Allah. Maka kita kendalikan hati, kita tahan hati kita supaya tidak punya pikiran-pikiran yang buruk terhadap ketetapan Allah. Kemudian menahan lisan agar lisan itu tidak mengeluarkan kata-kata keluh kesah yang menyebabkan murka Allah, menyebabkan murka dengan kata-kata ungkapan-ungkapan kebencian atau ungkapan-ungkapan yang buruk, mengumpat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tentu saja anggota badan kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah itu kadang-kadang terjadi atau boleh dalam keadaan tertentu, tapi kemarahan itu harus disertai dengan
kesabaran supaya tidak sampai punya pikiran yang menyelisihi syariat, tidak mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh syariat, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Contoh misalnya termasuk kesabaran menahan diri kita adalah dengan tidak melakukan atau main hakim sendiri. Tidak main hakim sendiri. Ketika ada orang berbuat zalim, marah pada kita, maka kita sabar dengan menahan hati, lisan, dan anggota badan. Termasuk tidak sabar ketika kita melakukan tindakan main hakim sendiri yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini makna dari sabar secara umum. Jadi semua pengertian tentang sabar kita ringkas dalam menahan 3 hal dalam 3 hal. Dan 3 hal yang terakhir, fi'lu ta'ah, tarkul ma'siyah, kemudian at-taslim war ridho indal musibah, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan menerima takdir atau musibah yang menimpa kita. Itu sudah meliputi seluruh ajaran Islam. Sudah meliputi seluruh ajaran Islam. Karena ajaran Islam kan itu saja, perintah, larangan. Perintah juga dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Larangan dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Kemudian hal yang di luar perintah dan larangan adalah ketetapan Allah, nasib kita, takdir yang menimpa kita di dunia. Maka juga harus disikapi dengan seperti yang Allah tetapkan, sabar. Maka itu sudah mencakup seluruh tuntutan agama. Makanya tadi dikatakan di awal bahwa kalau kesabaran seorang hilang, maka agamanya juga hilang. Karena apa? Karena kita diwajibkan sabar dalam menjalankan seluruh tuntutan dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita cukupkan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.